Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang yang baru datang di channel ini. Gua Nasruddin Rosyad ya. Jadi ini video pertama gua buat bikin video panjang yang sifatnya vlogging, teman-teman. Nah, hari ini gue mau bikin video untuk observasi matahari. Karena kebetulan hari ini tuh cerah. Jadi alat yang gue pakai juga sederhana banget, teman-teman. Ini alat-alat yang harganya nggak terlalu mahal. Jadi kalau kalian mau bikin video observasi kayak gini juga atau mau mulai hobi astronomi, gue rasa kalian bisa sih mulai pakai alat-alat yang sama kayak punya gue ini. Jadi gue pakai teleskop ini, nanti kita setup bareng-bareng, dan kamera Canon 600D ini buat ngerekam bintang terdekat dari planet bumi kita, matahari. Jadi pastiin kalian nonton sampai selesai videonya biar kalian bisa lihat kayak apa sih matahari kalau dilihat pakai teleskop dan direkam pakai kamera. Stay tune sampai akhir. Tuh ya guys, seperti yang kalian lihat, wah hari ini cuacanya cerah banget, langitnya clean sky. Cuma ada sedikit awan aja ya. Nah itu mataharinya, nanti kita akan lihat bintang itu. Itu adalah bintang terdekat dari bumi kita ya teman-teman. Atau kalau kita sebutnya matahari, padahal itu kan bintang. Nanti kita lihat juga bentuknya kayak apa, terus ada apa aja sih di matahari kayak gitu. Mumpung langitnya secerah ini. Jarang-jarang soalnya, kadang-kadang cuacanya suka berawan. Kalau berawan kita nggak bisa ngamatin langit. Ini teleskop yang nanti kita pakai ya. Ini tipenya Celestron Power Seeker 80 EQ. Jadi mountingnya tuh ekuatorial. Kita pakai teleskop ini, dan ini akan bisa melihat cukup jelas nanti ke arah mataharinya. Terus buat alter kamera kita pakai kamera ini teman-teman. Pakai kamera yang udah cukup tua sebenarnya usianya. Ini kamera Canon EOS 600D. Tapi ini cukup bagus untuk dipakai astronomi ya, atau astrofotografi, karena ini yang paling oke di range harganya untuk memulai hobi astrofotografi. Kita lihat nanti performanya gimana. Dan kita juga butuh alat ini guys. Ini tuh namanya T-ring dan T-adapter. Fungsinya buat apa? Buat nyambungin kameranya ke lubang teleskop. Kalau nggak pakai alat ini, teleskopnya nggak bisa ditempel ke kameranya nggak bisa ditempel ke teleskop. Dan yang paling penting tuh ini guys, ini adalah filter matahari atau sun filter. Karena kalau ngawatin matahari atau bintang itu, bintang terdekat ya ke matahari itu, kita harus pakai ini guys. Ini pelindungnya. Kalau nggak pakai ini, wah, kalau pakai mata langsung bisa buta. Kalau pakai kamera bisa kebakar sensor kamera kalian. Dan gua nggak mau kamera gua rusak nanti. Dia harus pakai alat ini, wajib. Dan sekarang kita siapin dulu dan rakit dulu semua alat-alat. Oke, sekarang semuanya udah siap, udah terinstall. Sekarang tinggal kita arahin langsung ke mataharinya atau bintang terdekat dari bumi kita. Dan sekarang tinggal mengarahkan teleskop ke arah matahari. Cuma karena ini siang ya, jadi finder scope-nya nggak bisa dipakai karena silau banget. Jadi ini harus diraba-raba dulu buat mengarahkan teleskopnya ke arah matahari. Dan untungnya gua nggak terlalu lama buat setting-settingnya, jadi bisa langsung dapet buat mataharinya. Dan bersiaplah, ini adalah tampilan matahari yang diambil dengan teleskop Celestron Power Seeker 80 EQ dan juga kamera Canon EOS 600D. Di sini, kalian bisa melihat sebuah titik hitam yang berada di matahari. Titik hitam itu bernama sunspot.
Sunspot atau bintik matahari adalah area gelap yang muncul sementara di permukaan matahari. Area ini terlihat lebih gelap karena suhunya relatif lebih dingin dibandingkan dengan area di sekitarnya. Bagaimana sunspot bisa terbentuk? Matahari pada dasarnya adalah bola gas dan plasma yang bergejolak. Sunspot terbentuk akibat aktivitas medan magnet matahari yang sangat kuat dan terkonsentrasi di titik-titik tertentu. Medan magnet yang sangat kuat ini menembus permukaan matahari dan menghambat proses konveksi atau naiknya aliran plasma panas dari bagian dalam matahari ke permukaan. Karena aliran panasnya tertahan, area tersebut tidak mendapatkan energi panas sebesar area sekitarnya, sehingga suhunya menurun dan memunculkan bercak gelap. Meskipun disebut lebih dingin, sunspot sebenarnya masih sangat panas. Suhunya berada di kisaran 3.500 derajat Celcius hingga 3.800 derajat Celcius. Area ini hanya terlihat gelap karena efek kontras dengan suhu permukaan matahari di sekitarnya yang mencapai sekitar 5.500 derajat Celcius. Ukuran bintik matahari sangat bervariasi. Ada yang hanya selebar beberapa ratus kilometer, hingga ada yang mencapai ukuran beberapa kali lipat lebih besar dari planet bumi. Kemunculan sunspot tidak selalu konstan, melainkan mengikuti siklus matahari yang berlangsung sekitar 11 tahun, bergerak dari periode aktivitas minimum ke maksimum dan sebaliknya. Bintik matahari atau sunspot adalah indikator utama cuaca antariksa. Medan magnet di sekitar sunspot sangat tidak stabil dan seringkali menyimpan energi dalam jumlah yang besar. Ketika energi magnetik ini terlepas, ia dapat memicu ledakan besar seperti solar flare atau suar matahari, yaitu pancaran radiasi elektromagnetik yang sangat kuat dan tiba-tiba. Dan juga coronal mass ejection, yaitu lontaran plasma dan medan magnet dalam jumlah masif dari atmosfer luar matahari keluar angkasa. Jika ledakan partikel bermuatan ini mengarah langsung ke bumi, interaksinya dengan medan magnet bumi dapat menciptakan fenomena aurora yang indah di kutub. Namun, badai matahari yang ekstrim juga berisiko mengganggu sinyal radio, navigasi satelit atau GPS, dan bahkan merusak jaringan listrik di permukaan bumi. Ya, gerah banget cuy. Thank you ya buat kalian yang udah nonton sampai dengan selesai. Kalian komen aja ya di kolom komentar, nanti selanjutnya kita mau bahas apa lagi. Seru banget kan buat observasi kayak gini. Kalian juga jangan lupa follow ya buat akun-akun sosmed gue yang lain kayak Instagram dan TikTok. Dan ini juga jangan lupa di subscribe. Kayak gitu aja, mungkin sampai ketemu di video selanjutnya.